Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, marilah di dalam kesempatan yang penuh barakah ini kita melihat kembali keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqwa ilahul alamina fa innahu izzun wa hirzun fid duna wal marja'i fiha ghinad daraini fastamsik walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i wa man dayya'at taqwa wa ahmala amraha taghashathu fil uqba fununun nadamati. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah adalah sesuatu yang mulia. Maka jagalah diri kita untuk selalu beriman, untuk selalu bertakwa kepada Allah. Tanal ma tashtahihi wa tadda'i, engkau akan mendapatkan apa-apa yang engkau inginkan. Wa man dhayya'at taqwa wa ahmala amraha, siapa orang yang tidak memperdulikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, taghashathu fil uqba fununun nadamati, maka dia akan menyesal dalam kehidupan akhiratnya kelak, yang mana penyesalan dalam kehidupan akhirat tidak ada faedahnya sama sekali. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita harus selalu mengingat apa-apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Rawahu at-Tirmidzi min hadithi Abi Barzakh radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan bahwasannya masih terus la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah, masih terus akan tidak bergerak dua kaki seorang hamba kelak di hari kiamat, tidak akan mampu untuk berjalan, tidak akan mampu untuk melanjutkan menuju fase akhirat berikutnya, hatta sampai yus'ala, sang hamba tersebut akan ditanyakan. Yang pertama, an umrihi fima afnah, dari umurnya, kemanakah umur yang dia telah menghabiskannya. Umur yang diberikan oleh Allah merupakan nikmat. Setiap nikmat akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah kita habiskan dari umur yang telah diberikan oleh Allah. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala bihi, dan dari ilmunya, apa yang dia telah perbuat, apa yang dia telah mengerjakan dengannya itu ilmu. Kita diberikan ilmu, apakah ilmu tadi itu akan menjadi hujjatan lana, bukti yang baik, atau na'udzubillahi min dalik, ilmu akan menjadi hujjatan alaina, na'udzubillahi min dalik, akan menjadi bukti yang memberatkan bagi kita ketika kita tidak mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang ketiga, dari hartanya. Untuk harta dipertanyakan dua hal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min aina iktasabahu, dari mana dia memperoleh harta tersebut. Apakah dari cara yang halal, apakah dari cara yang sesuai dengan syariat, atau justru sebaliknya. Kemudian
wa fima anfaqahu, dan dalam hal apa dia mengeluarkan, dia membelanjakan harta tersebut. Pertanyaan berikutnya dari Allah, wa an jismihi fima ablahu, dan dari tubuhnya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk melihat, diberikan kemampuan untuk bertutur kata, untuk mendengarkan, untuk menggunakan fasilitas anggota tubuh yang diberikan oleh Allah. Fima ablah, dalam apa dia melelahkannya atau menggunakannya dari apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan-pertanyaan ini akan datang pada diri seorang hamba tanpa dia mampu bergerak sekalipun kedua kakinya untuk melangkah sebelum dia berhasil untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau berhasil, surga Allah yang dia terima. Tapi justru na'udzubillah, kalau tidak berhasil, dia akan melangkah menuju azab Allah, yaitu berupa neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kita dalam surat Al-Anbiya ayat 18. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bal nagdzifu bil haqqi 'alal batili fayatmahuhu fa idza huwa zahiq walakumul wailu mimma tasifun. Allah menyatakan, bal nagdzifu bil haqqi, bahkan nagdzifu, kami akan melemparkan, bil haqqi, dengan kebenaran, alal batili, atas kebatilan, fayatmahuhu, maka ia akan hancur dari kebatilan tersebut, diganti dengan kebenaran. Faida huwa zahiqun, maka tiba-tiba itu kehancuran telah lenyap. Walakumul wailu, dan untuk kamu sekalian, orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang cara memandang dunia ini salah. Pokoknya dunia untuk memuaskan hawa nafsunya, pokoknya ilmu untuk memuaskan dirinya, pokoknya nikmat Allah digunakan seada-adanya meskipun menentang perintah Allah. Walakumul wailu, dan untuk kamu sekalian, bagi mereka yang tidak mampu menjaga nikmat Allah, al-wailu, kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, mimma tasifun, dari apa-apa yang kamu sekalian telah mensifatkannya. Allah akan menghancurkan kebatilan dengan kebenaran, sehingga kebatilan itu akan hancur, tidak tersisa dan lenyap. Apapun bentuk kebatilan, bentuk penindasan kepada yang lain, bentuk kezaliman kepada yang lain, bentuk keangkara murkaan, Allah akan menghancurkan semuanya, diganti dengan kebenaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kebatilan itu akan hancur dan lenyap. Mana itu Fir'aun yang pernah mengaku jadi Tuhan? Mana itu Namrud yang pernah mengaku membunuh Tuhannya Nabi Ibrahim? Mana itu orang-orang yang angkara murka, habis, hilang, tinggal cerita dan sejarah yang tidak baik untuk generasi berikutnya. Kemudian Allah memperingatkan orang-orang kafir, baik kafir dalam akidah atau kafir di dalam kufur nikmah, tidak menggunakan nikmah, tidak menggunakan nikmat yang sebaik-baiknya. Allah
akan memberikan azab yang pedih. Allah akan memberikan siksaan meskipun di muka dunia penuh dengan pengawal, penuh dengan harta, penuh dengan aset. Semuanya tadi itu tidak akan pernah membuat tenang dirinya sampai datang kematian, siksaan yang lebih besar. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, waktu yang paling berharga untuk kita semuanya adalah waktu ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah. Baik ketika kita dalam keadaan mudanya, yang minim keluh kesah, dalam keadaan semangat, darah masih mengalir, atau dia yang dia diberikan oleh Allah kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu untuk menentukan bagaimana kehidupan kita kelak. Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau begitu perhatian dengan yang namanya waktu umur. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, ma syabbahtu syababa illa bisyai'in kana fi kummi fadhahaba. Beliau menyatakan, ma syabbahtu asyababa, aku tidak pernah menyerupakan, aku tidak menyamakan asyababa, masa muda, masa ketika memiliki kemampuan, masa minimnya uzur, illa kecuali masa itu atau masa-masa emas bagi seorang manusia, illa kecuali bisyai'in, masa itu seperti sesuatu kana fi kummi, yang dahulu ada berada di dalam lengan bajuku, fadhahaba, ternyata hilang. Beliau menyatakan, memberikan gambaran masa kita diberikan kemampuan oleh Allah, masa muda kita, masa lapangnya waktu kita, lapangnya umur yang diberikan oleh Allah, itu seperti kita meletakkan sesuatu berada di lengan baju kita. Kemudian karena kita tidak perhatian, kita gerakkan terlalu banyak gerakan, sehingga apa-apa yang ada di dalam lengan baju tersebut terjatuh, hilang. Setelah terjatuh, barulah dia sadar bahwasannya sesuatu yang berharga telah hilang begitu saja. Itulah umur yang diberikan oleh Allah. Itulah masa muda yang diberikan oleh Allah. Kalau kita tidak mampu memanfaatkannya, kita hanyut di dalam iklannya orang kafir, kita hanyut di dalam promosinya orang-orang ahli maksiat. Kita tinggalkan Al-Quran, kita tinggalkan majelis, kita tinggalkan orang-orang yang mampu mengajak kita menuju Allah dan Rasul. Maka setelah sesuatu yang berharga itu hilang, tinggal penyesalan yang ada pada diri kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam surat Al-Ghafir, promosi orang-orang kafir, promosi orang-orang ahli maksiat dengan berbagai hal yang seolah-olah pandangan mata menggiurkan. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ghafir ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Wa ma kaidul kafirina, dan tidak ada tipu daya orang-orang kafir, orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang tidak pernah meletakkan dahinya bersujud kepada Allah, tidak pernah dia tadi itu istiqamah untuk menjalani jalan menuju Allah dan Rasul. Tergiurkan, dia tinggalkan masjidnya, dia tinggalkan majelis ilmunya, dia tinggalkan untuk bersuhbah, berteman dengan orang-orang yang baik,
yang selalu menasehati dia. Tipuan-tipuan orang kafir. Wa ma kaidul kafirin. Dan tidak ada tipuan orang-orang kafir illa fi dhalal, kecuali hanya dalam kesesatan, hanya dalam kegelapan, hanya dalam kehancuran. Na'udzubillahi min dzalik. Jaga diri kita hadirin. Kita tidak akan selamanya hidup di tengah-tengah dunia ini. Mungkin waktunya sudah dekat atau mungkin masih jauh. Tapi pasti kita akan berada di dalam perut bumi yang akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu antara maghrib dan isya bukan digunakan untuk membaca Al-Quran, bukan digunakan untuk berzikir kepada Allah, bukan digunakan untuk mempelajari ilmu yang manfaat, tapi dia buka HP-nya, dia buka Facebook-nya, dia buka TikTok-nya, dia buka media-media yang jelas-jelas akan menjauhkan dia yang dulunya pembaca Al-Quran, yang dulunya orang yang soleh, justru berubah tanpa dia sadari. Itulah tipuan orang-orang kafir. Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Dan tidak ada tipuan orang-orang kafir kecuali semuanya berisi kesesatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Diceritakan seorang sahabat. Beliau bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kita perlu untuk meneliti, melihat kembali sejarah hidup para sahabat Nabi yang dalam zaman ini, yang dalam dewasa ini, kadang-kadang isu-isu yang terjadi telah menutupi pikiran kita untuk mengenal siapa Nabi Muhammad. Siapa sahabat Nabi Muhammad? Siapa orang-orang yang telah dikatakan membarengi dengan Nabi Muhammad? Sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu dikatakan a'taru ahli Makkah wa ajmaluhum nadaratan wa syababan. Beliau dikenal orang yang paling wangi, orang yang paling harum di kota Mekah dengan menggunakan parfum yang kelas. Kalau bahasanya kita orang, parfumnya sudah mencapai jutaan. Bahkan tidak berjalan di satu lorong kecuali setelah beliau melewati lorong tersebut, bau parfum wanginya masih tercium oleh orang yang berikutnya. Wa ajmaluhum nadaratan wa syababan. Beliau orang yang dikatakan paling rupawan, paling segar, paling muda, paling memiliki badan yang begitu memukau. Tapi setelah beliau mengenal Islam, meninggalkan semuanya, keluarganya memblokir semuanya, tidak diberikan apapun. Sampai beliau jalani kehidupan yang bertolak 180 derajat. Dari keadaan yang mewah, yang megah, dia tinggalkan demi Allah, demi Rasulnya, demi Islam. Sampai beliau soro bil islami ramzan lil fidai wat tadhiyati. Sehingga beliau dikenal di dalam Islam ini sebagai ramzan lil fida, sebagai simbol untuk pengorbanan wat tadhiyati dan kesungguhan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Wa taladdada bi khushunatil 'aishi ala na'mati warrafahiyah. Beliau wa taladdada, merasakan nikmat, merasakan manis, bi khushunatil 'aishi, dengan kehidupan yang keras, dengan kehidupan yang serba kekurangan yang beliau jalani karena menempuh Islam,
alan ni'mati warrafahiyah, atas kenikmatan dan kemewahan yang dahulunya beliau rasakan. Kalau dibandingkan dengan kita, apa kekurangan kita hadirin? Semua kita yang hadir alhamdulillah, berapapun nilai tukar rupiah, berapapun naiknya dari tarif PLN, berapapun dari mahalnya, dari terus naiknya bahan bakar, tidak ada dari satupun yang kita tidak makan. Kita makan, bahkan 3 kali, bahkan lebih kita makan. Apa yang menyebabkan kita menjauhi Allah dan Rasulnya? Karena Mus'abun radhiyallahu anhu safirul islami ilal Madinah. Beliaulah yang pertama kali diutus oleh Nabi, utusan duta Islam untuk mengenalkan Islam, di antaranya untuk menuju kota Madinah untuk mengenalkan Islam. Wada'iyatul awal alladhi batha nura fil Madinah. Dan beliaulah dai yang pertama, pengajak yang pertama, alladhi batha nura, yang telah menyebarkan cahaya fil Madinah, di kota Madinah. Wa aslama, bahkan telah masuk Islam ala yadaihi, karena sebab beliau sadatuha warijaluha, para pembesar dan tokoh kota Madinah. Karena berkat siapa? Mus'ab bin Umair. Dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan yang dulunya orang kaya, orang mampu, orang yang memiliki segala sesuatunya, tapi ditinggalkan demi Islam dalam keadaan kekurangan. Bahkan diceritakan Sayyidina Mus'ab bin Umair, beliau tadi itu wa minat ta'limi wa da'wati yantaqilu Mus'ab ila maidanil jihad. Bukan cuma itu yang dilaksanakan oleh beliau. Setelah pengajaran, setelah dakwah, sampai yantaqilu Mus'abun ila maidanil jihad, dan beliau ikut berjihad di jalan Allah, liyakuna kaukabas syuhada, untuk beliau menjadi bintangnya orang-orang yang mati syahid. Ini sejarah orang yang membarengi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah ditinggalkan semua dunianya, kemegahannya, kemewahannya untuk Allah dan Rasul, menjadi orang yang serba kekurangan, kerasnya hidup, tidak membuat surut semangat beliau, justru semakin berkobar, mengajak orang, menyampaikan yang hak, bahkan beliau ikut dalam bertempur berjihad. Zaman kita belum waktunya untuk bertempur berjihad. Jihad kita menghidupkan masjid, jihad kita mempelajari ilmunya Rasulullah, jihad kita hadir ke majelis ilmu, itu jihad kita. Sampai yang terakhir Sayyidina Mus'ab bin Umair terbunuh di medan pertempuran sebagai bintangnya di antara bintang-bintang orang yang mati syahid. Ketika jenazah beliau diletakkan, diberikan penutup, beliau tidak memiliki penutup yang cukup untuk menutup jasad orang yang telah menundukkan hawa nafsunya. Apabila kakinya ditutup, maka wajahnya akan terlihat. Apabila wajahnya ditutup, maka kakinya akan terlihat. Sehingga Nabi memerintahkan untuk ditutup kakinya, yang tersisa, yang masih terbuka, untuk diambilkan dedaunan atau ranting yang lembut untuk menutupi jasad mulia Sayyidina Mus'ab bin Umair. Apakah hina beliau? Apakah menjadi orang yang tertipu? La hasya wa kalla. Justru beliau menjadi orang-orang yang akan memberikan semangat kepada kita semenjak hati kita masih hidup untuk berjuang di jalannya Allah dan Rasulnya. Belum lagi sahabat yang lain yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Bagaimana di antara sahabat tadi itu Sayyidina Zaid
bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau tadi itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari dari bahasanya orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena Nabi takut akan tipuan orang Yahudi. Karena Nabi takut akan kebohongan orang Yahudi. Maka ketika itu Sayyidina Zaid bin Thabit mempelajari dari bahasanya orang Yahudi demi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar pernah menyatakan, memuji Sayyidina Zaid bin Thabit, innaka syabun akilun la nattahimuk. Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang akil, orang yang betul-betul berakal, la nattahimuk, yang kami tidak pernah meragukan atas kemampuanmu tersebut. Waqad kunta taktubul wahya li Rasulillah, dan engkau, kata Sayyidina Abu Bakar, pernah menulis wahyu yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatatabba'il Qur'ana fa'ajma'uhu. Maka telusurilah, pelajarilah itu Al-Qur'an, fa'ajma'hu, maka kumpulkanlah itu Al-Qur'an. Al-Qur'an yang ada sekarang ini, yang maaf, jangankan kita mempelajari, mengerti makna dan murad, maaf hadirin, terkadang kita membaca masih belepotan hadirin. Perlu kita tahu bahwasannya Al-Quran yang ada sekarang ini bukan cuma dibukukan, masuk ke HP kita, bisa diletakkan di HP kita. Itu diantara jasa dari Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan beliau menceritakan, aku mempelajari bahasanya orang Yahudi itu hanya dalam waktu 17 malam. 17 malam hadirin, bukan setahun 2 tahun, 17 malam. Wa huwa alladzi ta'allama suryaniyah lughatal yahudi fi 17 lailatan. Beliau mempelajari bahasanya Suryaniyah, yaitu bahasa orang Yahudi, 17 malam. Kesimpulan dari paparan ini, setiap kemampuan yang diberikan oleh Allah, setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, itu merupakan ladang, itu merupakan simpanan kita untuk kita nikmati kelak dalam kehidupan akhirat kita. Gunakan hal tersebut untuk kemanfaatan. Kita diberikan ilmu oleh Allah, keluarkan ilmu kita, ajarkan kepada yang tidak mengerti. Kita memiliki harta, keluarkan harta kita untuk Allah, untuk Rasulnya. Bahkan kita tidak memiliki harta mungkin, atau kita minim ilmu mungkin, kita memiliki semangat, tunjukkan diri kita untuk hadir, berkumpul dalam komunitas orang-orang yang soleh. Istiqomah ke masjid, hadirnya kita ke masjid, meskipun kita cuma duduk, kita cuma mendengarkan, kita bukan menjadi seorang imam sholat, kita menjadi makmum. Itu memberikan support, semangat untuk berkembangnya Islam. Jangan sampai hadirin, ilmu kita minim, harta kadang kita kekurangan, semangat kita jauh dari Allah dan Rasulnya. Apa yang akan kita tunjukkan di hadapan Allah dan Rasulnya? Apakah kita tidak malu ketika dijelaskan bagaimana keadaan mereka, orang-orang yang membarengi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semoga kita diberikan sadar oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.